Ini kita ada satu unit inverter, speknya 2000 watt, pesanan Mas Iwan dari Kalimantan Timur. Ini unitnya Mas. Nah ini di depan volt AC, ini switch on off, ini baterai ya, voltase output, voltase baterai. Ini dalemannya seperti ini, MCB DC, MCB AC, ini terminal baterai, ini output. Ini low frekuensi pakai trafo toroid. Nah ini Mas Iwan minta tambah MOSFET. Jadi kita tambahin MOSFET sebanyak jadi 20 MOSFET. Jadi dia walaupun spek 2000 watt, dia mampu beban kejut lebih besar. Nanti kita akan coba load. Ini kita coba hidupkan. Ini gelombang dari oscilloscope. Ntar kita lihat, kita on kan switch. Ya, naik ya, soft di gelombang sinus. Ini kita mau cek untuk batas bawah, dia proteksinya di 122 volt. Kita coba turunkan voltase. 23 masih on, 22 on. Oke, 21,7 dia off. Nanti saat tegangan baterai naik di 24,5 dia on. Untuk batasan baterai. Sekarang kita akan coba uji load beban. Ini mau kita load beban. Oh ya, ini kipasnya ada 2 biji ya di atas. Ini saat posisi standby dia muter soft. Nanti saat panas yang satunya ikut bantu muter. Di pendinginan di dalam ruangan dia tetap stabil. Ini kita kasih wattmeter karena ini speknya hanya volt DC, AC DC. Wattmeter di atas. Tegangan output 225 volt. Kita coba beban. Bentar. Tegangan output beban 800 watt, masih stabil. Bisa dilihat untuk gelombang output juga masih sinus mulus. Kita tambah beban lagi. Ini beban 1700 watt. Bisa dilihat gelombang outputnya masih tetap stabil, sinus mulus. Kita coba tambah beban lagi. Off, dia proteksi limit di 2000 watt. Kita naikkan limit. Ini untuk proteksi setting limitnya. Dia proteksi batas bawah baterai ini. Nah, ini kalau lampu ini berwarna merah, dia menunjukkan proteksi nyentuh batas bawah baterai. Nanti dia on lagi saat tegangan baterai menyentuh 24,5. Kita coba hidupkan PS ku. Untuk bantu nyuplai on-nya. Jadi lihat tegangan, nah 24,4 dia on. Ini jalur kendor.
Kita coba load beban. $800, 1.300. Nah ini udah nyentuh 22 ya. Kita tambah PSU. Nah, 1700 watt tambah lagi. Wah, dia limit batas bawah. Jadi limitnya jalan yaitu LED berwarna merah. Nah, saat sudah tegangan 24 lebih, dia akan on. Tambah PSU lagi. Tegangan baterai terbaca 25 volt. Ini bebannya dilihat di sini. Untuk beban. Nah itu mas 2200 watt. Nah, jadi di atas 2000 watt. Ini mampu beban kejut di atas 2000 watt karena kita tambahin MOSFET banyak 20 MOSFET. Oke, seperti ini unitnya. Ini adalah setting proteksi arus, ini setting proteksi baterai, ini setting output voltase low frekuensi. Ini kita lanjut uji satunya, pesanan via Topet. Pesanannya mas siapa ini? Pesanan untuk backup ya, ini speknya 1300 watt. Oke. Oh ini tinggal 6 jam. Ini mas Jupri dari Jawa Timur, 1300 watt. Jadi untuk keperluan backup kita langsung coba kan sekalian. Ini dalemannya seperti ini. Ini dilengkapin sama charger ya, karena sistemnya untuk backup. Ini tampilan depan. Ini voltase baterai, yang ini indikator inverter, ini switch on off nya inverter, yang ini indikator aktif. Nah, sama ini indikator outputnya PLN, ini pembacaan beban. Ini ada voltase, arus, sama heads. Nah, ini untuk kedalamannya ini MCB PLN, MCB inverter, MCB DC. Yang sebelah sini adalah terminal dari baterai PLN sama output. Ini LVD untuk setting chargernya ya, batasan charger. Nah, setelah ini kita lengkapin ada charger. Charger ini, nah ini ada tripod di sini. Nah ini tripod ini berfungsi untuk adjust arus charger ya, untuk adjust arus charger biar saat PLN kita dayanya kecil, nah ini masih bisa nyarger tanpa PLN anjlok atau MCB PLN anjlok, karena dengan kapasitas charger yang besar
tentunya menyebabkan meteran yang kecil bakal anjlok untuk MCB nya. Karena itu kita tambahin untuk arus charger, jadi bisa dibuat soft, bisa dibuat gede dengan kapasitas maksimal untuk charger 30 ampere. Ini sistem 24 volt, ini dilengkapi 2 kipas, posisi standby dia muter soft karena mesin tetap on posisi standby. Langsung aja kita coba uji beban sama sistemnya. Ini gelombang output dari inverter ya, sinus. Ini kita mau menunjukkan untuk batasan limit baterai. Ini posisi tegangan baterai 21 volt, dia belum off. 21,9 ya, nanti off-nya 21,5 dia baru akan off. Nah, off ini 21,6 dia off. Nanti on-nya lagi di kisaran 25 volt. Ke 24,7 dia on. Ini spek mesin 1300 watt, tapi coba kita nanti beban sampai 1500 watt. Kita coba load beban sama kita lihat gelombang output. Ini kita kasih tambah pembacaan beban. Tegangannya sama 225 volt, 50 Hz. Ini 3 ampere, ini 800 watt. Kita tambah, nah ini 1400 watt. Ini speknya ini 1500an ya, 400 sekian. Ini gelombang output masih stabil dengan beban 1400 watt. Kita ganti beban. Ini masih continue di 4 ampere atau di 800 watt. Kita tambah, ini 1250 watt. Ini gelombang output ya masih stabil. Untuk baterai dia udah 22,3 volt. Sekarang kita mau simulasikan untuk PLN, jalur PLN sama sistem chargernya. Ini ada timer nih. Timer ini untuk setting PLN nya ya, jadi mau dijeda berapa menit, detik bisa, 5 detik, 10 detik sampai 60 detik bisa. Jadi PLN saat tegangan belum stabil dia nggak langsung masuk ke output beban. Kadang ada PLN tuh nyalanya belum stabil, nanti merusak alat dan terjadi on off. Makanya kita tambah timer agar saat PLN benar-benar stabil baru dia akan masuk ke sistem. Ini kita masukkan PLN, ini terjeda di timer, bisa dilihat hidup. Oke, kita lihat perpindahannya. Sudah jeda, sudah berpindah ke PLN. Ini posisi inverter masih on karena inverter standby ya, jadi ini indikator inverter. Kalau dimatikan juga dia akan off, padam. Di depan padam nih output yang keluar PLN, dan itu gelombang PLN. Saat on kan dia akan ready standby untuk membackup. Ini kita simulasikan PLN padam. Nah, beban nih langsung gelombang output dari inverter, PLN padam, ini inverter. Kita akan simulasikan PLN masuk, dia terjeda sesuai setting di timer itu 10 detik baru akan on masuk. Ya, udah masuk. Sekarang kita mau menunjukkan untuk sistem charger.
Ini kita chargernya ada di sini mas. Ini charger. Nah ini setting charger ya. Saat tegangan 23 dia on, tegangan 25 dia off. Batas atas kita naikkan dulu di 20 26,5. Tegangan baterai kita sentuhkan dia on. Oke, udah on. Ini bisa dilihat untuk arus charger. Kita mau coba adjust arusnya. Nah, ini bisa sampai 8 karena ini posisi udah baterai udah mau full, nyentuh di 25,5. Jadi pengisiannya tetap soft walaupun beban charger mampu sampai 30 ampere, tapi ini karena kondisi baterai udah full, jadi dia pengisian tetap kecil, cuma 0,8 ini. Nah ini dia naik ya perlahan 26,5. Ini on off karena terlalu pendek. Saat beban charger menyentuh 26,5 dan langsung menyentuh bawahnya kita turunkan di 24 ya, 25 biar enggak on off. Jadi di atas sana untuk setting chargernya. Ini karena kondisi baterai masih full. Nih bisa dilihat tegangan baterai 25,7 dan arus chargernya pun cuma kecil, walaupun kapasitas kemampuan charger mampu sampai 30 ampere untuk beban chargernya. Seperti ini. Oke mas, sekian untuk pengujian mesin inverter backup kali ini. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.